Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Yuk kita lanjutin sharing saham berikutnya ya. Nah, untuk edisi kali ini di video saya di tanggal 9 Juli 2023 ini ya, di hari Minggu, saya mau sharing satu sektor yaitu perusahaan lembaga pembiayaan atau sektor financing ya, atau biasa kita sebut di masyarakat kita dengan perusahaan leasing. Nah, saya akan bandingkan 5 perusahaan pembiayaan ya yang terkait dengan pembiayaan kendaraan. Nanti kita akan melihat dari perbandingan secara valuasinya maupun secara pergerakan harganya, dan juga kita akan melihat sektor pertumbuhan pendapatan dari kelima emiten tersebut. Nah, ada cerita menarik di sini kenapa saya memilih sektor ini untuk saya share kali ini teman-teman, yaitu eh, karena peningkatan penjualan kendaraan bermotor tentunya akan berimbas secara positif terhadap kenaikan pendapatan perusahaan pembiayaan ya, atau perusahaan leasing. Kenapa demikian? Karena faktanya adalah antara 70 sampai 80% pembelian kendaraan bermotor dilakukan oleh para pembeli itu dengan skema kredit ya teman-teman ya, yang mana dengan skema kredit tersebut sebanyak 70 sampai 80% pembeli ya tentunya akan menaikkan juga pendapatan para perusahaan pembiayaan tersebut ya. Nah, ini ada kutipan berita di media online ya dari Detik Auto bahwa perusahaan leasing cuan ya, orang Indonesia 70% membeli mobil secara kredit. Dan di sebelah kanan ada beberapa hasil penelusuran di Google yang juga sebagian besar memberitakan bahwa 70 sampai 80% pembelian kendaraan dilakukan secara kredit ya teman-teman ya. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan perkembangan penjualan kendaraan bermotor sendiri sampai dengan triwulan 2 2023 ini ya. Nah, ini data saya ambil dari situsnya Gaikindo teman-teman. Teman-teman bisa download juga ya, ini PDF dari situs Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ya. Nah, tabel yang saya sajikan ini menginformasikan data retail sales ya, atau penjualan secara retail. Artinya penjualan dari dealer ke konsumen akhir ya. Koreksi jika saya salah. Jadi bukan penjualan wholesale. Kalau wholesale itu dari pabrikan ke dealer ya. Sedangkan ini retail artinya dari dealer ke konsumen akhir, ke para pembeli. Nah, data dibagi per brand atau per merek kendaraan ya. Kebetulan yang saya ambil di sini untuk kendaraan jenis roda 4 ya teman-teman ya, atau mobil ya. Jadi untuk sepeda motor di luar ini, tapi akan selaras ya antara penjualan mobil dengan sepeda motor, persentasenya hampir sama, mirip-mirip ya. Data per bulan, data kondisi penjualan tahun 2023 bulan April dan Mei ya, kita mulai dari sebelah kiri, April dan Mei, kemudian plus minusnya atau penambahan dari angka penjualannya per unit, dan secara persentase pertumbuhannya ya dari April ke Mei di tahun 2023 ini. Langsung saja ke bagian bawah, angka yang saya kasih tanda panah warna hijau itu teman-teman, grand total pertumbuhan persentasenya 20,5%. Artinya dari bulan April ke bulan Mei ada penambahan jumlah penjualan kendaraan khususnya mobil ya sebanyak 20,5%. Nah, untuk berikutnya secara perbandingan dari tahun 2022 ke tahun 2023, kenaikannya sebesar 10,7% ya, atau pertumbuhannya sebesar 10,7%, yang saya kasih tanda panah berwarna biru teman-teman ya. Nah, dari data ini bisa kita simpulkan bahwa penjualan kendaraan bermotor mengalami peningkatan ya. Untuk April ini ada kenaikan 20% dibanding untuk Mei ada kenaikan 20% dibandingkan April. Nah, untuk Juni kebetulan di sini belum ada datanya ya dari Gaikindo ini.
Sedangkan dari tahun kemarin, tahun ini ada peningkatan sebesar 10%. Nah, dengan kenaikan penjualan seperti ini memang, akhirnya saham saham di sektor otomotif sudah naik duluan ya teman-teman ya, dari awal tahun kemarin seperti ASII, kemudian, IMAS ya, Indomobil, lalu ada Auto di sektor spare part kendaraan bermotornya, dan juga SMSM Selamat Sampurna, masing-masing sudah naik tinggi dari awal tahun kemarin ya hingga saat ini. Oke, sekarang kita lihat daftar emiten untuk sektor leasing tersebut ya, atau lembaga pembiayaan tersebut. Saya pilih 5 saja yang kinerjanya cukup bagus nih teman-teman ya. Cukup bagus dan sangat bagus dilihat dari kinerja pendapatan mereka. Saya urutkan sesuai alfabet, ada Adira, ADMF, kemudian BFIN ya, BFI Finance, kemudian Cevin, Kelipan Finance, lalu keempat IMJS, Indomobil Multijasa, dan terakhir Wahana Otomitra ya, atau WOM Finance. Nah, masing-masing emiten tersebut fokus segmennya di kendaraan bermotor ya, kecuali untuk WOM itu khusus sepeda motor, kemudian untuk Kelipan, BFI dan IMJS itu selain kendaraan sepeda motor dan mobil ada juga alat berat, dan untuk Kelipan ada juga properti ya. Namun untuk ADMF itu khusus hanya untuk mobil dan sepeda motor. Kita bergeser ke kolom selanjutnya untuk angka PBV. ADMF PBV-nya 1,03, kemudian BFIN 2,3, dan seterusnya ya ke bawah ya. Lalu ada kolom yang membandingkan PER-nya, kemudian EPS dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2020 sampai 2023 yang disetahunkan. Lalu saya bandingkan juga dari sisi market cap-nya, kemudian persentase dividen yield-nya, dan terakhir kolom terakhir yang saya cantumkan adalah pertumbuhan EPS rata-rata teman-teman ya. Oke, dari grafik tersebut langsung saja kita simpulkan dari kelima pilihan saham sektor leasing tersebut atau pembiayaan kendaraan bermotor ya, yang memiliki angka PBV terendah adalah Kelipan Finance teman-teman, atau Cevin ya, sebesar 0,43 PBV-nya, diikuti dengan IMJS sebesar 0,7, kemudian WOM, lalu ADMF, dan BFIN. Kemudian PER terendah adalah Cevin lagi atau Kelipan lagi ya, diikuti WOM dan seterusnya. Untuk market cap terbesar ada di BFI, kemudian dividen terbesar itu ada di Cevin, di Kelipan ya. Namun untuk Cevin ini, untuk Kelipan ini pembayarannya tidak rutin teman-teman ya, hanya insidentil. Untuk tahun buku 2022 kemarin dividen payout rasionya bahkan melebihi 100%, dan yield-nya mencapai 17,7 ya, ini sangat besar. Namun perlu diperhatikan ini belum terbukti secara konsisten membagikan setiap tahun teman-teman ya. Ada beberapa kali mereka tidak memberikan dividen. Dan respon market kemarin, Kelipan harga sahamnya naik sangat tinggi ya di minggu-minggu kemarin, di awal Juli ini. Kemungkinan besar merupakan reaksi dari momentum dividen ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk dividen selain terbesar, kita melihat juga konsistensi dalam pembagian dividennya. Di situ ada Adira ya, ada ADMF yang tiap tahun membagikan dividen dengan yield yang lumayan besar. Untuk payout rasionya kalau tidak salah di kisaran 50% ya teman-teman ya, pembagian dividennya dengan yield di 7,45%. Lalu untuk pertumbuhan EPS terbesar di situ ternyata adalah Kelipan lagi ya. Jadi Kelipan ini banyak sekali keunggulannya secara valuasi maupun secara kinerja EPS ya, dibandingkan dengan emiten lain di sektor pembiayaan kendaraan bermotor ini teman-teman. Bahkan Cevin kenaikannya di 2022
berkali-kali lipat ya, dari 12 di tahun 2021 ke 78, itu berapa tuh, 5 kali lipat lebih ya, 6 kali lipat. Kemudian di tahun 2023 juga masih naik tinggi. Nah, untuk MJS, kinerja IPS sepertinya ada pembalikan kinerja ya, ada turnaround dari 2021 ke 2022, yang tadinya minus menjadi positif ya untuk labanya ya. Dan pertumbuhan IPS yang tinggi juga ada di WOM nih teman-teman. Jika di rata-rata kenaikannya dari tahun ke tahun hampir 2 kali lipat ya. Jika di rata-rata 117%. Nah, pergerakan harganya sendiri, saham-saham tersebut kita lihat di gambaran berikut ya. Adira naik, kemudian BFI juga naik ya, walaupun sekarang di bulan Juli ini mulai ada penurunan ya, setelah kenaikan tinggi dari Januari ke Maret. Nah, di Juli ini mulai turun lagi. Kemudian untuk Kelipan justru kenaikannya mulai pertengahan Juni ya. Indomobil kenaikannya di bulan April, sekarang sudah mulai turun tajam di Juni, kemudian sideways sampai saat ini. Kemudian yang terakhir untuk WOM, nah ini WOM masih di fase kenaikannya teman-teman. Nah, lalu kesimpulannya kalau menurut opini saya adalah bahwa di saham-saham sektor leasing tersebut masih ada ruang ya teman-teman ya untuk harga sahamnya terus naik. Tentunya mengikuti kenaikan kinerja pendapatan perusahaan ya, dan terkait dengan kinerja perusahaan leasing tentunya sangat ada hubungannya dengan sektor penjualan kendaraan bermotor, di mana di bulan April dan Mei tadi ada kenaikan teman-teman ya, terutama di bulan Mei ya di tabel yang tadi saya sajikan. Poin yang kedua adalah tren kenaikan penjualan otomotif masih berlanjut ya, suku bunga stabil, inflasi, daya beli masyarakat, kemudian peningkatan jumlah penduduk usia produktif ya, artinya jumlah penduduk terus bertambah, otomatis kebutuhan kendaraan juga mengikuti ya. Kemudian mungkin yang bisa kita lakukan adalah terus kita pantau trennya, ikuti trennya kenaikan di sektor leasing ini, bisa dipantau secara teknikal ya teman-teman ya. Selain tentunya memperhatikan perkembangan kinerja kuartalan nanti setelah rilis laporan keuangan. Nah, sebelum rilis laporan keuangan, mungkin teman-teman bisa mencari informasi tentang bagaimana kinerja di triwulan kedua ini ya, sebelum laporan keuangannya nanti resmi dirilis. Kemudian mungkin poin terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ada baiknya kita melihat saham-saham di sektor yang ada kaitannya dengan sektor yang sudah lari duluan ya, artinya yang sudah naik duluan harga sahamnya. Misalnya saja sektor otomotif akan menggerakkan juga sektor spare part, kemudian sektor pembiayaan. Kemudian sektor properti akan diikuti dengan kenaikan saham atau kenaikan kinerja perusahaan-perusahaan di sektor material bangunan, bahan bangunan, lalu perabotan furnitur rumah ya. Kemudian contoh lainnya adalah jika kondisi perekonomian masyarakat stabil atau membaik, maka sektor atau saham-saham di perusahaan consumer goods, di sektor retailer, dan juga ekspedisi juga kemungkinan akan mengikuti kenaikan kinerjanya ya. Kemudian contoh yang bisa kita ambil, sebetulnya ini sudah terjadi pasca recovery dari pandemi kemarin ya, yaitu sektor wisata. Sektor wisata setelah ada new normal, sektor wisata kembali bergeliat, maka hotel-hotel okupansinya kembali naik, otomatis pendapatan mereka naik lagi, dan juga ditunjang dengan sektor transportasi penumpang. Oke teman-teman, itu saja ya pembahasan saham untuk kali ini tentang sektor pembiayaan kendaraan bermotor ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ada salah kurangnya saya minta maaf. Silahkan kalau teman-teman ada opini-opini bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.